apa sih perbedaan yang dirasakan sebelum dan sesudah tune up itu? Di kita pasti kita laksanakan ya seperti mirip-mirip di dealer ya Pak. Apa yang mempengaruhi mobil tersebut performanya itu tetap bagus? Oh, yang setelah tune up. Memang kalau di jalan keriting, ini tadi sempat lewat jalan keriting di Keronggan ya. Nah, itu ada suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Hafidia dimanapun berada. Selamat sore. Ini jam 16:11 waktu Indonesia Barat di hari Kamis ya Mas Aji ya? Kamis Pak. Kamis ya. Di sore hari ini kita bersama Mas Aji dan Mas Budi. Weh, kita mau test drive nih hasil pekerjaan dari kawan-kawan di AHA Motor yang sedang mengerjakan apa Mas Aji ini? Tadi pekerjaannya tune up, ganti oli mesin, ada keluhan bunyi bagian pintu kiri dan belakang kiri, sama ada bagian yang getar seperti lepas di bagian bawah kaki-kaki. Nah, terus itu, apa ininya Mas? Apa tindakan terhadap laporan dari customer? Oh ya, ini kita sesuai yang diarahkan customer tadi. Permintaannya adalah tune up dan ganti oli, kita udah kerjakan ya Pak ya. Sementara ini nanti sambil berjalan kita ini cari dulu sumber bunyinya apa yang dikeluhkan customer sudah sesuai belum sama kondisi yang di mobil gitu Pak. Oke, nah ini sekarang kita sambil mencari nih ya. Ya, suara mencari itu. Ya, yang pertama kita tes dulu tune up. Oh, tes tune up sama nih. Ganti olinya. Sampai ganti oli. Oke, baik nih. Tes dulu performanya. Nah, pada saat kita selesai tune up nih Mas Haji. Iya Pak. Kita udah menyelesaikan tune up. Apa sih perbedaan yang dirasakan sebelum dan sesudah tune up itu? Sebelumnya misal mobil tarikannya berat. Berat. Ya, apalagi yang misal jarang melakukan servis ya Pak ya. Nah, nanti setelah di tune up tuh bakal terasa lebih ringan Pak, lebih enteng tarikannya. Nanti setelah tune up itu nanti kan selama tune up itu nanti kita lakukan pengecekan ya Pak ya. Bisa itu dari filter udaranya, bisa dari businya, bisa dari kondisi oli mesin, kondisi mounting, dan kondisi banyak ya Pak ya. Banyak itemnya itu. Sebenarnya tune up itu enggak cuma sekedar pengecekan mesin. Iya, bersihkan throttle enggak Pak. Kalau di kita pasti kita laksanakan ya seperti mirip-mirip di dealer ya Pak. Jadi ada pengecekan engine mounting, pengecekan oli mesin, mau itu diganti atau tidak diganti, nanti tetap kita lakukan pengecekan. Pengecekan seperti brake pad, ketebalannya, terus level minyak rem, air radiator, air aki, filter udara. Hampir semua ya? Iya, hampir semua. Seperti sebenarnya itu seperti servis PMS ya Pak ya, periodic maintenance service itu Pak sebenarnya Pak. Kalau di motor seperti itu Pak. Nah, kalau seperti itu kan, kalau di bengkel lain mungkin nggak seperti itu ya Mas ya. Kalau bukan yang basicnya adalah latar belakang dealer ya. Iya, mungkin bisa langsung jadi, ya. Dimana yang dikeluhkan itu yang dikerjakan. Iya, itu yang dikerjakan ya. Oke. Baik. Nah, setelah kita tadi tune up tuh, berarti kan tadi ada ada perbedaan ya? Ya, ada perbedaan. Tarikan lebih ringan gitu. Nah, setelah kita melakukan tune up yang umpamanya nih di kilometer berapa? 5.000 gitu ya. Nah, ini akan bertahan berapa ribu kilometer sih Mas? Apa yang mempengaruhi mobil tersebut performanya itu tetap bagus? Setelah tune up. Oh iya, yang mempengaruhi kendaraan setelah tune up itu tetap bagus ya Pak ya? Iya. Sebenarnya yang pertama adalah kondisi pemakaian konsumsi bahan bakar. Yang kedua kualitas oli ya Pak ya. Kualitas oli itu nanti berpengaruh ya Pak ya. Kualitas oli bahan bakar. Kualitas oli ya bahan bakar sama sering penggunaan namanya kendaraan itu? Ya, apa namanya itu ya? Ya, apa istilahnya? Apa maksud istilahnya Mas Budi? Sering dipakai gitu. Nanti beda sama yang jarang dipakai. Mas Budi jawabnya pakai bahasa Inggris dia tadi. Oh iya. Holiday gitu ya. Daily use. Daily use. Kalau bahasa itunya daily use lah. Apa sih kalau bahasa Indonesia? Sering
sering dipakai istilahnya. Jadi kalau tadi Mas kita udah tune up nih. Ya. Nah kan tadi Mas bilang ada faktor oli dan faktor bahan bakar. Ya. Nah kalau faktor kedua ini ternyata tidak terlalu mendukung, apakah ketahanan dari hasil tune up itu hanya sebentar atau seperti apa Mas Taji? Ya mungkin nggak bisa artinya misal bulan ini kita tune up, kita menggunakan bahan bakar yang istilahnya RON-nya rendah. Nah nanti kalau misal ini mobil atau kendaraannya itu memiliki kompresi yang tinggi, itu biasanya nanti timbul kerak karbon yang lebih banyak lagi Pak. Kerak karbon, nah itu nanti walaupun sudah ditune up masih tetap ada ngelitik gitu Pak. Kan ada treatment kalau misal tune up kan kadang kita bisa setel timing untuk mengurangi ngelitik. Nah kalau sudah kita setel timing tapi untuk penggunaan bahan bakarnya misal kualitasnya agak kurang ya, yang tidak sesuai spek apalagi mobil dengan kompresi tinggi nanti pasti walaupun sudah di timingnya sudah di min 2 atau di minus, itu nanti tetap akan timbul ngelitik ya Pak. Jadi lebih cepat ngelitik. Nanti kalau sudah ngelitik biasanya tarikannya lebih berat. Lambat lagi. Ya terus yang kedua kan misal kayak kualitas oli Pak. Kualitas oli nanti ini Pak. Kalau oli yang cenderung kotor itu nanti berpengaruh ke ini Pak. Pengaruh ke apa? Jadi kan kalau di mesin itu ada sistem pernapasan Pak. Betul. Pernapasannya salah satunya di PCV Pak. Nah, PCV nanti kalau uap olinya itu kotor mengandung banyak sisa pembakaran. Nah itu nanti uapnya akan masuk. Atau tersedot ke dalam intake. Nah, intake cenderung intake lebih cenderung cepat kotor Pak. Nah, ketika udah kotor nanti pasti tarikan berat Pak, tarikannya sudah beda Pak. Itu pertanyaan saya Mas Haji. Iya Pak, gimana Pak? Kalau kita mau tune up, iya Pak. Sebenarnya kita tune up itu pada saat pas ganti oli atau oli masih berjalan, masih ada waktu untuk sebelum ganti oli lah. Masih 3.000 umpamanya, masih 1.500 kita tune up. Bagusnya itu pada saat sekalian ganti oli atau gimana? Oh iya, sebenarnya itu ini Pak, nggak harus tiap ganti oli tune up, nggak harus Pak. Jadi nanti biasanya sih rutinitasnya tiap 6 bulan sekali Pak, ya tune up. Apalagi kondisi mobil yang sering dipakai, pasti pemakaiannya kan udah ini ya Pak ya, udah tinggi, terus pasti kualitas olinya menurun. Terus karena pemakaian itu kan otomatis throttle kondisi throttle dan filter udara udah otomatis kotor ya? Udah kotor ya. Kotor dalam artian karena penggunaan. Iya. Selama tarikannya enteng, misalnya jarang tune up tapi mobil tarikannya enteng. Ya tergantung nih dari customernya yang mau ditune up apa enggak. Kalau misal enggak pun enggak masalah sebenarnya. Sebenarnya kalau tune up kan ini untuk misal sebelumnya nih mobil tarikannya ringan terus jadi berat. Nah itu baru layak di tune up. Atau memang karena memang perawatan. Kalau misal pemiliknya memang merawat mobilnya dengan baik, bisa nanti teratur waktunya. Teratur waktunya gitu. Gitu Pak. Berarti kalau kita mau tune up, apakah itu pilihannya saat bersamaan ganti oli atau waktu oli masih berjalan? Bagus ya? Bagusnya ini kan kalau misal waktu penggantian oli itu bisa relatif Pak. Ada yang patokannya 5.000 kilo, ada yang 10.000 kilo Pak. Nah kalau 5.000 kilo nanti kalau itu biasanya 3 bulan. 3 bulan. Kalau 10.000 nanti 6 bulan Pak. Berarti pilihnya 2 kali ganti oli berarti ya? Iya, pilihannya 2 kali ganti oli. Bisa juga kalau misal bagus lagi kalau misal ini sekalian ganti oli dan tune up gitu. Nanti pasti berasa banget itu bedanya. Terasa ya? Iya. Karena oli baru terus kondisi mesin udah prima, pasti tarikannya enteng Pak. Enteng ya. Iya. Oke, baik. Mas Haji, ini kan kita akan tes nih sambil tes ya. Apa yang akan Mas lakukan kalau tes tune up, hasil tune up tadi?
Untuk biasanya Nih, sambil ini. berjalan apakah yang dilakukan? Apakah ada tips-tips khusus untuk pendeteksian bahwa oh ini kendaraan udah bagus, oh tenaganya udah kembali ke tenaga apa namanya? Tenaga awal. Oh iya. Jadi sebenarnya kalau tune up sendiri kita kalau tesnya kita tes ini ya. Tes pertama adalah tes performa. Performa. Tes performa. Performa di sini nanti kita apakah ini kendaraannya udah enteng atau belum nih sebelum sama sesudah tune up. Nah, yang kedua terus ini, yang kedua kan ada berbagai macam ini ya Pak ya. Pengetesan ini ya. Pengetesan. Ya misal kalau kondisi kayak gini saat akselerasi gimana respon kendaraan. Terus saat pengereman responnya gimana? Gitu Pak. Jadi benar-benar bukan hanya hasil tes kerjaan tadi ya? Enggak. Kita gitu. nanti kalau misal hasilnya tadi kayak tes akselerasi, tes pengereman, tes bunyi-bunyi pasti kondisi jalan jelek, nanti kita infokan Pak. Customer ya? Customer ya, kita infokan dalam bentuk nanti bisa langsung dari SA kita ataupun di kita remark ya Pak ya, atau kita tulis di invoice-nya. Ya, jadi nanti catatan ya? Iya, tercatat ininya, catatan yang perlu diperhatikan untuk servis berikutnya gitu Pak. Siap. Begitu Sobat Apedia, kalau di AHA Motor benar-benar diteliti semua pekerjaan maupun pekerjaan yang tidak dikerjakan ya. Ya. Agar nanti menjadi sebuah catatan bersama, baik itu bengkel dan customer ya. Iya, benar. Mungkin di bulan depan atau 5 bulan atau 3 bulan yang akan datang, beliau bisa datang dan bisa menyelesaikan ya, mengerjakan PR-nya. Iya. Misal ada PR itu nanti bisa buat kedepannya bisa untuk dilakukan perbaikan atau misal ada kerusakan dilakukan penggantian gitu Pak. Siap. Nah, terus yang kedua ini, misalkan customer ada keluhan ini Pak. Nah, keluhannya nanti kita cross check lagi udah sesuai belum yang sama kondisi real di jalan. Misal ada keluhan bunyi nih, kadang keluhan bunyi di depan. Nah itu kalau misal di depan, kadang customer ini menyebutkannya terlalu general Pak di depan. Jadi kalau ditanya depan mana gitu di depan mana gitu. Nah itu kadang juga bingung, makanya kita perlu tes sebelum pengerjaan gitu. Sebelum pengerjaan kita tes dulu untuk memastikan keluhannya, terus sumber masalahnya dari mana itu Pak, biar nggak salah estimasi atau penggantian part. Baik, Mas Haji, pertanyaan terakhir. Iya, Pak. Ini kita sudah mau hampir sampai kembali ke AHA Motor. Iya. Nah, apa yang catatan baru yang Mas temukan dengan kendaraan ini? Setelah kita tes berapa kilometer ini? Sejauh ini sih masih normal. Aman ya, normal. Dari akselerasi sama pengereman masih normal. Terus untuk keluhan bunyi-bunyi nanti kita tes jalan dulu, tes di jalan jelek ya. Iya, coba. Kalau dengan kaki-kaki steering gitu gimana Mas? Aman? Kalau steering rack aman. Cuma memang kalau di jalan keriting, ini tadi sempat lewat jalan keriting di Keronggan ya. Nah, itu ada suara pin kaliper. Pin kaliper. Nah, pin kaliper nanti kalau misal jalannya agak keriting nanti ada suara kruduk. Nah, itu bagian dari bagian roda. Enak ya Mas Haji, Mas Budi ya. Orang aku aja nggak dengar pin kaliper ini denger ya. Iya, soalnya tadi ngomong. Aduh. Iya Pak. Jadi pin kaliper nih. Pin kaliper ya. Nanti kita cek nih, biasanya di aspal agak keriting nanti bunyi. Nanti. Baik. Begitu Sobat Apedia, silakan datang ke AHA Motor untuk ngecek mobilnya. Bisa lebih, yang tadinya mungkin general semua ya. Iya. Kalau dari customer kan ini. Nah, nanti dengan Mas Aji, Mas Budi, Mas Ardi akan lebih spesifik ya. Akan ketemu tuh. Yang ini Pak, yang ini. Nah, akhirnya nanti kita bersama-sama bisa mengkondisikan ya Mas ya. Iya. Apakah harus dikerjakan sekarang atau nanti ya gitu. Nah, ini tes jalan melalui jalan yang benar-benar jelek, nanti di depan itu ada keriting. Nah, ini akan dilakukan. Nanti kita coba kita dengarkan dulu ya Pak ya. Keluhannya. Nah, itu terdengar nggak Pak? Kalau Bapak sendiri terdengar? Ada kedengar suara tuh. Geruduk. Iya, benar. Itu apa itu? Nah, itu bagian
pin kaliper ya Pak, biasanya kering gitu Pak. Nanti tapi sekalian nanti kita coba cek reknya. Biasanya kalau rek tuh nanti getarnya sampai setir. Kalau ini terasanya aja hanya di seperti di pin kaliper. Kalau suara pintu yang disampaikan tadi ketemu nggak? Saya belum mendengar. Iya, sama juga. Ini belum mendengar. Coba nanti seperti apa pas di bengkel ya Pak ya. Iya. Kadang apa? Iya, kadang Setelan pintu. Setelan pintu. Ya. Nanti kita coba konfirmasi ulang ke SA-nya seperti apa maksudnya. Karena kadang keluarnya terlalu general, jadi kadang susah untuk mendeskripsikan. Iya. Untuk menganalisanya susah. Kalau sepanjang tadi kita test drive ini saya tidak mendengarkan suara pintu Iya. yang berbunyi, baik itu sampai ke belakang nggak ada. Iya, belum ada. Belum ada. Iya, benar. Baik. Begitu Sobat Apedia, hasil tes kita di sore hari ini, dan alhamdulillah Mas Aji sebutkan kalau untuk performa udah mantap ya. Terus tinggal mencari, tadi ada sedikit suara di depan yang akan dicoba perbaiki oleh Mas Aji. Dan memang gaya ngetes itu berbeda dengan gaya bawa mobil Mas Aji ya? Iya. Iya. Ya. Ketawa dia. Memang kayak gitu ya. Cara ngetes itu nggak bisa kalau dengan cara ini Mas ya? Sembalap disentul itu nggak bisa. Oh. Emang ini soalnya kan kita ngetes ini sesuai apa ya? Akselerasi, pengereman. Oh iya. Terus saat belok, saat jalan-jalan rusak. Iya, Seperti itu, Pak. betul. Jadi Sobat Apedia sudah ini kan, sudah bisa ikut test drive-nya Mas Aji kan? Nah, nanti kita cari lagi test drive kasus kendaraan yang berbeda-beda. Kalau kali ini kan yang ringan-ringan nih Mas Aji ya? Iya Pak. Nanti yang berat kayak biasanya CVT ya Mas ya? CVT ya. Terus apa lagi? trouble yang cek engine menyala pas kondisi jalan itu Pak. Jadi kalau misal nggak tentu ya trouble-nya, misal kasus kayak gini misal dipakai setengah jam dia normal. Nanti setelah lebih dari itu nanti tiba-tiba muncul, terus kadang-kadang hilang lagi. Nah itu yang seperti itu mungkin itu yang ada segmen di di kesempatan yang mendatang ya Pak. Ya. Dan itu akan butuh beberapa kali tes itu ya? Iya, butuh beberapa kali tes. Wah, itu Sobat Apedia. Baik, kita kembali ke AHA Motor yang tidak jauh dari Terminal Jombor ya. Benar Pak. Kalau dari stasiun dari Malioboro hanya sekitar 10 km. Iya, dekat lah kalau dekat, Pak. ngebut pagi subuh-subuh, 10 menit kali sampai. Bisa itu Pak. Baik. Tapi tetap hati-hati Pak. Iya, baik. Terima kasih Mas Haji, Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.